Hola amigos parantos kumaha damangos, akhirnya kita sampai di part 10 yang adalah ending dari season kedua Hitori no Shita The Outcast. Dan besok kita mulai season ketiganya. Dan season ketiganya cuma kita bagi dalam 2 part ya. Oke, sebelum videonya mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Rinron bertarung dengan beberapa anggota Zensei sekaligus, sementara si Culan bimbang antara ia harus membantu atau terus mencari Huhu. Rinron berhasil dipegangi dan terkena pukulan di perutnya. Akhirnya jagoan kita memutuskan membantu Rinron dan Kinka. Melihat Culan, para anggota Zensei pun beralih menyerangnya. Culan melepaskan Kinka dari gendongannya dan dengan menggunakan Raihu, ia berhasil melukai salah satu orang Zensei dan lalu membawa Rinron menjauh dari tempat itu. Rinron sempat marah kenapa Culan meninggalkan Kinka. Si Culan bilang ia tak bisa menyelamatkan keduanya sekaligus. Ia lebih memilih menyelamatkan Rinron yang masih bisa bertarung agar bisa membantunya menjatuhkan orang-orang Zensei. Para anggota Zensei mencoba membawa Kinka pergi dari sana, tapi si Culan yang sebelumnya menggendong Kinka ternyata udah berhasil mengambil darah si Kinka. Ternyata si Roi Nagamushi, jurus Culan yang bisa mengendalikan Raihu dari jarak jauh, bekerja dengan cara menjilat darah lawan dan petir itu otomatis akan terus mengejar si pemilik darah tersebut. Culan ngelakuin itu supaya siapapun yang nyentuh Kinka bakal terkena Raihunya, walaupun si Kinka juga harus terkena sambarannya. Dengan kepintarannya itu, akhirnya para anggota Zensei memilih mundur dan meninggalkan Kinka. Culan lalu mengajak Rinron dan Kinka pergi untuk mencari teman-temannya yang lain sambil pikirannya terus mengkhawatirkan Huhu. Sementara si Huhu masih sibuk bertarung dengan Yokugadoku yang bisa menghilangkan hawa keberadaan dan juga nafasnya. Entah apa maksudnya, si kakek Ryu malah membantu Huhu dengan mengatakan Huhu harus tetap fokus agar bisa mengalahkan si Yokugadoku. Yokugadoku pun keluar dari persembunyiannya dan memilih berhadapan langsung dengan Huhu. Dengan sangat cepat, mereka beradu kekuatan dan si Yokugadoku berhasil menyerang leher Huhu hingga membuatnya terjatuh. Tapi tak lama si Huhu bangkit dan mencoba kabur, tapi kali ini Yokugadoku bisa memukul kepalanya sampai ia tak sadarkan diri. Ternyata si Yokugadoku yang nama aslinya adalah Baron ini bukanlah anggota Zensei. Dia mau ikut-ikutan dengan Zensei karena tertarik pada Zensei yang mencoba membongkar rahasia perang besar di masa lalu. Namun katanya cara Zensei kali ini sudah terlalu jauh. Tanpa diduga, si Huhu masih bisa bangun dan mencoba kabur. Si Baron memutuskan untuk tak melanjutkan menangkap Huhu dan ia pun pergi dari sana, yang katanya ia tak merasakan aura kebencian dari Huhu, maka dari itu ia tak menganggap Huhu sebagai musuhnya. Sementara Entau dan teman-temannya berhasil kembali dari gunung dan menemui anggota Zensei lain yang menunggu mereka menggunakan mobil. 2 orang di mobil itu bilang jika 80% pasukan mereka sudah berhasil dikalahkan. Si Entau sangat kesal karena ia gagal mendapatkan Shutenroku dan juga membunuh Rikukin. Sementara di tempat Rikukin, ia akhirnya kembali tersadar dan melihat Tenshi yang terluka dan tak bergerak berdiri di hadapannya. Melihat itu, Rikukin pun menangis karena mengira ia telah membunuh Tenshi, tapi tak lama si Tenshi berbicara kepadanya. Ternyata Tenshi masih bisa bertahan karena ia melapisi organ dalamnya menggunakan kinku, walau katanya beberapa tulangnya ada yang patah. Scene lalu berpindah pada seorang pria berkacamata yang membunuhi anggota Zensei sambil melihat informasi mengenai mereka melalui ponsel. Katanya ia yang emang hobi membunuh beruntung mendapat pekerjaannya yang sekarang. Ia lalu ditemui seorang pria tua yang menyuruhnya lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya, yang katanya markas besar pengiriman kilat sudah mulai menyelidiki cara kerja mereka. Dan ternyata 2 orang ini bekerja di perusahaan pengiriman kilat juga. Tak lama, Huhu berlari melewati keduanya sambil terus menghubungi Culan. Culan dan Huhu akhirnya kembali bertemu di Tenshifu dan terlihat kekacauan di sana sudah berhasil diatasi. Rikukin pun berterima kasih pada Culan karena telah menyelamatkan Rinron. Tak lama, Josan datang dan juga terdengar Rinron yang berteriak. Teriakan Rinron ternyata karena ia melihat 2 temannya terluka parah, bahkan si Soso terlihat kehilangan 1 lengannya. Kumo lalu bercerita ia yang sedang melawan si penjaga makam lalu dibantu oleh Soso. Soso mengetahui jika kekuatan lawan mereka ada pada tangisannya yang bisa mengambil jiwa seseorang. Si Mare yang di part kemarin terkena serangan nampak sudah terpengaruh dengan kekuatan si penjaga makam. Soso sebenarnya menyarankan Kumo untuk kabur dan membawa Mare. Tapi si Kumo bersikeras ingin melawan dan Soso pun akhirnya membantunya.
Mereka bisa menyulitkan si penjaga makam dan akhirnya Kumo berhasil membuatnya terjatuh. Tanpa diduga, si Mare yang jiwanya udah dikuasai menebas tangan Soso dari belakang dan bertarung dengan Kumo. Mare mencoba membunuh Soso hingga Kumo terpaksa menyerang temannya sendiri. Si penjaga makam pun berhasil lolos karena Kumo harus secepatnya menyelamatkan Soso dan Mare. Di tempat lain, Joyon ditemui si pria tua yang diketahui bernama Toraku. Di sana akhirnya dijelaskan kalau si Toraku ini berasal dari perusahaan pengiriman kilat tapi dari cabang yang berbeda dengan Josan dan Joyon. Toraku lalu bilang jika markas besar memanggil 6 ketua cabang pengiriman kilat lainnya. Itu terjadi karena katanya ada salah satu ketua cabang yang mati dibunuh oleh pegawai paruh waktunya sendiri. Karena itu juga katanya markas besar akan meniadakan pegawai paruh waktu di semua cabang pengiriman kilat. Jadi nih guys, di pengiriman kilat itu ada ketua cabang seperti Josan dan Joyon. Ada pekerja full time kayak pasukan berseragam coklat yang udah kita lihat di part-part sebelumnya. Dan yang terakhir ada juga pekerja paruh waktu yang gak berseragam kayak Huhu, Culan, dan pria berkacamata tadi. Konon katanya pekerja paruh waktu di pengiriman kilat masing-masing mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Kata Toraku, ayah Joyon adalah orang pertama yang mempekerjakan pegawai paruh waktu. Awalnya markas besar meragukannya, tapi ayah Joyon bisa membuktikan prestasinya hingga sampai sekarang pengiriman kilat masih memakai jasa pekerja paruh waktu. Sementara di tempat Josan, ia bilang pada Rikukin jika Mare dan Soso akan ditangani oleh bagian medis pengiriman kilat. Rikukin pun ingin ikut bersama petugas medis itu dan pergi dari sana. Tenshi lalu menemui mereka karena katanya ia ingin berbicara dengan Culan. Tenshi membawa Culan ke dalam hutan dan langsung bertanya Culan mau menjadi Tenshi atau tidak. Namun si Culan minta Tenshi menjawab pertanyaannya dulu yang di sini belum dikasih tahu apa pertanyaan Culan sebenarnya. Si Tenshi pun cuma menjawab Culan pasti tahu jawabannya guys. Tapi dengan perbincangan yang masih belum jelas itu, akhirnya Culan pun tak jadi penerus sang Tenshi. Culan bertanya walau ia tak jadi Tenshi apa masih boleh menyebut Tenshi dengan sebutan Master. Si Tenshi bilang jika Culan masih ia anggap muridnya dan Tenshifu adalah rumahnya. Tenshi percaya Culan akan aman bersama perusahaan pengantar kilat dan jika ada masalah maka Tenshi akan tetap membantunya. Tak lama ada seorang murid Tenshifu yang diserang dan ternyata itu perbuatan murid lain yang bernama Eizan. Ternyata Eizan menyadari kalau orang yang ia serang bukan berasal dari Tenshifu karena ia hafal wajah semua murid. Tapi Tenshi malah memarahi Eizan karena sebelumnya sang Tenshi telah memerintahkan Eizan untuk melindungi Shinchu. Mereka pun akhirnya menuju ke tempat Shinchu dan benar kekhawatiran Tenshi karena sesampainya di sana Shinchu ditemukan telah tewas bersama satu muridnya yang lain. Berpindah ke markas Zensei dan ketua mereka datang menemui para anggota utama Zensei. Sang ketua yang diketahui adalah seorang wanita bertanya bagaimana misi mereka. Si kakek dan Ento pun menjawab jika misi mereka telah gagal. Di sana ada seorang murid Tenshifu bernama Hane yang bilang ia telah berhasil membunuh Shinchu. Hane berhasil membuat Shinchu panik dengan mengatakan Tenshifu sedang berada dalam bahaya hingga membuat Shinchu menyuruh Eizan pergi membantu murid lainnya. Setelah kepergian Eizan, Hane pun langsung membunuh murid lainnya. Dan setelahnya ia berkata jika sudah 3 tahun ini ia menyamar sebagai murid Tenshifu. Ia pun lalu mengenalkan diri sebagai ketua Zensei yang bernama Kyokei. Kyokei pun memberitahu alasannya menyamar karena ia ingin mengetahui tentang perang Koshin. Sebenarnya selama ini Zensei mau menanyakan hal itu pada Zhang Xilin. Mereka terus mencarinya tapi saat berhasil menemukannya, Zhang Xilin sudah tewas terlebih dahulu. Karena itulah Kyokei pun memutuskan untuk menyusup ke Tenshifu walau hingga kini ia belum bisa menemukan jawabannya. Karena tahu Shinchu tak mau memberitahunya, Kyokei pun meminta Roryu datang untuk membaca ingatan Shinchu. Sebelum Roryu membaca ingatan Shinchu, Kyokei bilang ia pernah melihat Shinchu untuk mati-matian agar berusaha tak tertidur. Ia bahkan bertanya pada Tenshi sejak kapan Shinchu tak tidur. Tenshi berkata Shinchu tak pernah tertidur sejak ia kembali dalam keadaan luka parah karena disiksa oleh orang yang menangkapnya waktu ia mencari Zhang Xilin. Kyokei yang pintar pun menebak Shinchu tak berani tidur karena sebenarnya sebelum tertangkap ia berhasil bertemu dengan Zhang Xilin dan takut kalau ia tertidur, dia akan secara tak sengaja berbicara tentang hal itu. Shinchu masih tetap bungkam dengan pernyataan Kyokei tersebut. Karena itulah ia meminta Roryu untuk membaca ingatan Shinchu.
Roryu kesulitan karena katanya Shinchu memiliki jiwa yang lebih kuat dibanding siapapun dan ia membutuhkan waktu sedikit lebih lama membaca ingatannya. Karena itulah Roryu meminta Kyokei berjaga di depan, sementara ia mengambil ingatan Shinchu sebanyak yang ia bisa. Tak lama Roryu keluar karena dia sudah berhasil menyalin ingatan Shinchu. Sebenarnya si Roryu udah mengajak Kyokei cepat pergi dari sana dan meninggalkan Shinchu. Tapi si Kyokei nggak mau dengar dan malah kembali masuk menemui si Shinchu untuk membunuh kakek itu. おやすみなさい。 Kembali ke markas Zensei, Roryu yang belum bisa membaca ingatan Shinchu tapi katanya sepertinya Shinchu emang mengetahui sesuatu tentang perang Koushin. Si kakek Ryu pun ditugaskan untuk menyimpan bola ingatannya dan terlihat walaupun Kyokei adalah ketua Sensei, ia seperti tak dihormati terlebih oleh si Entao. Tapi karena Kyokei berhasil membawa ingatan Shinchu, si Entao bilang ia akan memberi kesempatan Kyokei untuk memerintah Zensei. Dan perintah dari Kyokei adalah ia meminta semua anggota Zensei berkabung selama 7 hari atas kematian Shinchu. Kembali ke Tenshi Fu, sang Tenshi mencoba menenangkan Eizan yang masih terpukul karena ia yang ditugaskan menjaga Shinchu malah meninggalkannya hingga membuat Shinchu terbunuh. Keesokan harinya, kabar penyerangan Tenshi Fu pun sudah menyebar pada semua orang. Sementara di Batosan terjadi sedikit keributan antara guru Oya dengan Grandmaster mereka karena si Grandmaster telah mengeluarkan Oya dari Batosan. Dan ternyata si Grandmaster mengeluarkan Oya karena di Batosan sudah banyak penyusup dan tak aman lagi. Yang sepertinya mereka mengincar Oya yang memiliki Fukokimen, salah satu dari 8 jurus rahasia. Ia pun lalu menuju sebuah gua dan menemui Grandmaster lainnya yang bernama Roshikei. Sementara si Oya yang sedang menaiki kereta menuju Beijing tampak sedang diincar oleh beberapa orang. Oya yang menyadari hal itu pun tiba-tiba menghilang dan turun dari kereta. Si Oya lalu dijemput oleh sebuah mobil karena ia berniat kembali pulang ke rumahnya. Dan ternyata si Oya adalah anak dari seorang direktur yang sopirnya bilang kalau ayah Oya sedang sakit parah. Shin lalu berpindah pada Chulan yang ketakutan karena melihat Huhu sedang mengasah pisau di kamarnya, dan lagi Huhu belum berbicara sepatah kata pun pada Chulan sejak mereka kembali dari Tenshi Fu. Si Chulan lalu meminta maaf pada Huhu karena ia yang gagal jadi Tenshi membuat si Chulan gak tahu apa-apa tentang perang Koushin yang katanya masa lalu Huhu terhubung dengan perang tersebut. Si Chulan pun lalu bilang jika Huhu sebaiknya berhenti ingin mengingat masa lalunya dan lebih baik menjalani hidup yang sekarang aja. Dan Chulan berjanji akan terus berada di sisi Huhu. Chulan pun lalu memanggil Joseon dan menghubungi Joyeon untuk memberitahukan semua yang telah ia selidiki. Katanya kakeknya yang bilang jika masa lalu Huhu terhubung dengan perang Koushin tak sepenuhnya benar walau masih ada hubungannya. Dan rahasia itu hanya Tenshi lah yang mengetahuinya. Tenshi sebenarnya mau memberitahu Chulan asal si Chulan mau menjadi penerusnya karena yang berhak mengetahui masa lalu itu hanyalah seorang Tenshi. Joseon bertanya kalau begitu mengapa Chulan menolak menjadi penerus Tenshi. Itu karena si Chulan curiga pada jurus rahasia yang turun-temurun diwariskan pada Tenshi. Walau nanti ia mengetahui tentang perang Koushin, tapi jurus itu akan membuatnya tak bisa bercerita karena Chulan curiga kalau jurus itu adalah sebuah jurus penekan, dan Chulan bilang mungkin jurus bernama Jalan Menjadi Tenshi itu ada hubungannya dengan 8 jurus rahasia. Karena dulu secara ajaib para pencipta jurus rahasia itu bisa membuat jurus tersebut secara bersamaan. Dan Chulan bilang mungkin jurus rahasia itu tercipta dari jurus rahasia Menjadi Tenshi juga. Karena itulah Chulan gak mau terlibat terlalu dalam untuk mengetahui rahasia perang Koushin karena tujuan mereka hanyalah mencari masa lalu Huhu. Joseon lalu menerima telepon dari seseorang. Dan Chulan bilang pada Huhu kalau masa lalunya tak berhubungan dengan perang Koushin, tapi orang yang selamat dari perang itu mungkin tahu masa lalu Huhu. Ia lalu berkata akan menanyakannya pada Rikukin karena Rikukin berhutang budi pada Chulan yang udah menyelamatkan Rinron. Selesai menelpon, Joseon bilang kalau ia setuju dengan pemikiran Chulan, tapi untuk sementara lebih baik Chulan tak mengontak Rikukin karena pasti Rikukin masih sibuk karena turnamen baru aja selesai. Dan lagi, Chulan mendapat misi dari kantor pengiriman kilat yang menerima permintaan dari seseorang yang menginginkan Chulan untuk pergi ke Beijing, lalu season 2 pun selesai. Oke, kelar season keduanya, karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan gak yakin movie pamit.